Jangan sampai kita menjadi orang yang secara de jure, secara resmi tulisannya Islam, tapi de facto perilakunya seperti bukan orang Islam. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana menjaga generasi Islam dari pengaruh budaya Barat? Oke. Budaya Barat itu tidak semuanya buruk ya. Ada budaya-budaya Barat yang perlu kita tiru. Misalnya budaya antri. Ini kan di era kita ini kan antri itu kan agak susah ya. Senangnya nyerobot, bypass, minta dikhususkan, VVIP gitu kan. Nah di Barat itu yang namanya antri itu dijaga gitu kan. Nah, misalnya itu contoh. Maka kalau kita bicara menjaga generasi muda Islam dari budaya Barat, ini saya teringat dengan waktu itu ada Profesor Dr. Syekh Muhammad Abduh itu, beliau habis pulang dari Perancis ya, karena beliau ini kan Syekh, Grand Syekh ya. Jadi kalau istilahnya itu sudah guru besar di Al-Azhar Kairo Mesir. Nah beliau ini dapat tugas menjadi dosen tamu bagi program doktoral di Perancis, dan di Perancis itu cukup lama. Kalau tidak salah sekitar mungkin 1-2 tahun dia di Perancis gitu ya, untuk mengajar di sana. Nah ketika beliau pulang ke Mesir, beliau diminta hadir untuk memberikan kuliah umum Stadium General untuk bagi mahasiswa-mahasiswa yang senior-senior ya dan junior juga di Al-Azhar Kairo Mesir. Nah ditanya, Syekh, bagaimana jenengan melihat Islam di Perancis, atau kalau bahasa kasarnya bagaimana jenengan lihat Perancis dengan Mesir ini keislamannya kayak apa, bedanya kayak apa gitu. Di luar dugaan para mahasiswa, kemudian Syekh Muhammad Abduh mengatakan dengan sangat lantang, beliau mengatakan bahwa saya baru aja pulang dari Perancis, selama saya beberapa tahun, 2 tahun di sana saya ngajar, saya kaget karena di Perancis saya menemukan banyak orang Islam. Begitu saya pulang ke Mesir, saya kaget karena saya menemukan orang Islam di sini cuma sedikit. Wah, tentu mereka bertanya-tanya karena secara statistik jelas-jelas secara fakta, secara data bahwa orang Islam di Mesir lebih banyak, orang Islam di Perancis lebih sedikit. Tapi kenapa Syekh Muhammad Abduh mengatakan di Perancis malah banyak orang Islam, di Mesir malah sedikit orang Islam? Ini pertanyaan yang kemudian menjadi retoris gitu kan. Ini kenapa Syekh? Beliau kemudian ditanya mahasiswa, beliau udah tahu bakal ditanya nih maksudnya apa Syekh. Nah beliau jelaskan, saya ketika di Perancis terus terang, di Perancis secara statistik Islamnya minoritas, secara statistik mereka banyak orang non-muslim. Tetapi secara perilaku mereka mengamalkan ajaran Islam. Contohnya budaya tertib, budaya bersih, budaya menjaga diri, budaya menahan diri. Itu Islam semua ditawarkan di sana. Saya masuk ke hotel-hotel, saya masuk ke lembaga-lembaga, semua toiletnya bersih. Karena dhufatu minal iman, bahwa kebersihan sebagian dari iman, itu muslim yang punya. Jadi ajaran kita orang Islam dipakai orang Perancis yang Nasrani itu, yang orang-orang non-muslim itu. Begitu saya pulang ke Mesir, saya kaget ternyata di tempat kita, misalnya toiletnya kotor, bau, nggak mau antri, kemudian jalan-jalannya masih ada sampah berserakan, kemudian orang-orangnya ternyata kasar, padahal dia muslim, nggak santun. Nah ini, jadi kita gimana? Ini kritik untuk kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang secara de jure, secara resmi tulisannya Islam, tapi de facto perilakunya seperti bukan orang Islam. Nah, harusnya kita secara resmi, de facto dan de jure itu sama-sama melakukan keislaman. Nah, jadi kata kuncinya gimana cara membandingkan dengan budaya Barat? Nah, budaya Barat yang nggak bagus ya kita harus bentengi ya. Masalah fashion. Biasanya kan food, fashion, and fun. 3 ini yang jadi masalah kan di 3 ini. Food pertama. Jadi kalau bicara food, Barat itu kan foodnya hati-hati kan. Kalau udah bicara food, makanan itu kita harus bisa memblokir ya, jangan sampai makan makanan yang haram ya, makanan-makanan yang mengandung unsur-unsur enggak benar itu enggak boleh food. Karena minuman misalnya, ya, kita minuman, jangan sampai kita ikut-ikutan, misalnya minuman bir, minuman-minuman yang berbau wine, berbau kayak gitu, itu haram, itu jangan. Di pesta-pesta enggak usah, kita ambil yang air putih, air water mineral saja, yang netral saja, misalnya food. Yang kedua apa? Food fashion. Kalau kita bicara fashion,
Udah, kita punya tren sendiri. Alhamdulillah sekarang di barat sudah mulai ada fashion show Islam. Jadi Islam busana muslimah di fashion show kan itu juga ada. Jadi orang pakai hijab dan sekarang kan sudah banyak kan, ada orang seksi betul didatengin, dites istilahnya apa namanya, di challenge ya. Gimana kalau kamu pakai jilbab, pakai hijab, nanti tak kasih hadiah, tak video, tak foto. Begitu dia tadinya seksi, mohon maaf ya, hanya pakai pakaian yang ala kadarnya, begitu bahasa kasarnya pakaian pantai di mana dia siap renang, tiba-tiba dirubah sama salah satu saudara kita muslim di sana, sambil di video ternyata dia merasa, oh it's beautiful, cantik sekali saya, ternyata asik juga ya pakai hijab ya, ternyata enak juga pakai hijab ya. Nah ternyata memang kadang orang itu suruh pakai dulu, suruh ngerasain dulu baru komentar. Nah ternyata mereka tertarik. Ya sebagian katanya ada yang masuk Islam, alhamdulillah. Itu kan ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya fashion. Jadi fashion kita harus hati-hati, apalagi fashion mengenai masalah ini piercing ya, tindik itu kan. Yang laki-laki nggak boleh nyerupai perempuan nggak boleh nyerupai laki-laki. Ya, perempuan ya fitrahnya rambutnya panjang, jangan sampai dipotong kayak laki-laki. Laki-laki kalau pengen panjang ya panjangnya yang rapi, jangan sampai panjang kayak perempuan, nanti jadi masalah. Susah bedain mana perempuan mana laki-laki. Apalagi kemudian kalau kemudian sampai pakai anting-anting laki-lakinya, nah ini jadi masalah ya. Nah, maka termasuk gerakan-gerakan yang harus kita anti itu adalah budaya LGBT, itu juga harus kita serius untuk kemudian istilahnya melakukan pembentengan. Jangan sampai kita, generasi muda kita, termasuk anak-anak kita dan keluarga kita ya terkotori oleh hal-hal seperti itu ya. Yang masalah berpendapat monggo, tetapi kita Islam punya aturan bahwa kalau masalah yang itu haram hukumnya. Begitu, terima kasih atas pertanyaannya. Yang mau tanya boleh, nanti tinggal di kolom, nanti kan kita insyaallah kita jawab. Kita jumpa lagi di besok sore menjelang buka puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita selanjutnya diberikan lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai kita menjadi orang yang secara de jure, secara resmi tulisannya Islam, tapi de facto perilakunya seperti bukan orang Islam.